Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alayna bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Yang sama-sama kami muliakan Buya Yahya, seorang alim kabir, seorang ulama besar yang telah berjasa besar dalam dakwah Islam di tanah air. Sungguh suatu kehormatan kami diberikan kesempatan untuk bersilaturahim ke pondok pesantren beliau. Yang kami hormati juga Abah Saif selaku mudir, para alim ulama, para masyayikh, para tamu undangan, para pejabat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, semuanya kita sekarang melebur jadi satu. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pejabat, ada yang rakyat, ada ustadz, ada orang awam, semuanya sama. Kita semua melebur dalam satu identitas bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya datang dari jauh Bapak Ibu sekalian, perjalanan lumayan 5 jam. Saya tinggal di daerah Rajek di Tangerang. Baru sampai tadi malam, pulang 5 jam lagi, lumayan. Tapi karena kami tahu ini tempat yang mulia, di sini ada orang soleh, dan saya punya kebiasaan kalau datang ke kota baru, ke negara baru yang kami kunjungi, saya biasa melafalkan doa, silahkan ditiru Pak. Saya minta sama Gusti Allah, ya Allah, Allahumma syarifni biliqa ulama'iha wa sulahaiha. Allahumma inni as'aluka khairaha wa na'udzubika min syarriha. Ya Allah, tolong muliakan aku agar bisa berjumpa dengan orang-orang soleh, dengan para ulama, dengan para wali yang ada di daerah ini. Hampir setiap kali saya berkunjung ke negara yang baru, ke daerah yang baru, saya melafalkan doa itu. Karena Bapak Ibu sekalian, bertemu dengan orang soleh, bertemu dengan seorang alim, itu bisa memberikan vibrasi. Bahasanya apa vibrasi itu ya? Bahasa mahasiswa itu. Memberikan pancaran spiritual yang bisa menambah iman kita, yang bisa mempertebal keyakinan kita, dorongan kita beramal soleh dan seterusnya. Saya mau cerita Pak, karena biasa orang zaman sekarang demen sama cerita-ceritaan. Ini cerita nyata ya Pak. Saya pernah datang ke Pontianak, itu ada seorang kiai, sebetulnya nggak begitu masyhur. Beliau itu wafat, dan wafatnya itu subhanallah husnul khotimah. Malam ada acara maulid, dia motong kambing 8 ekor. Cerita dari anaknya. Motong kambing 8 ekor, besoknya itu tiba-tiba dia punya rutinan khotbah Jumat di satu masjid, datang ke rumah Pak RT-nya katanya. Gak biasanya tuh Pak Kiai itu minta izin ke Pak RT, ngomong basa-basi gitulah. Ternyata habis merayakan maulid malam Jumat lagi. Dia khotbah Jumat lagi karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wafat di hari Jumat selamat dari azab kubur. Habis merayakan maulid, sedekah gede-gedean, siang-siangnya naik mimbar jadi khotib Jumat, malaikat Israel datang dicabut nyawanya dalam keadaan menyampaikan khutbah Jumat. Dan orangnya dermawan.
Ini ngadain acara beginian ini biayanya gede. Kalau bukan karena rasa cinta, rasa peduli kita mengajak orang supaya cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak akan orang ngadain acara beginian. Buat apa? Karena itu mari sama-sama kita doakan Pak. Mudah-mudahan Buya Yahya segenap guru pondok pesantren di Al-Bahjah ini diberikan kelancaran dalam rezekinya, kemudahan dalam urusan hidupnya, dan pondok pesantren ini mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak melahirkan para ulama yang berjasa besar dalam dakwah Islam di Indonesia. Ada yang lebih dari itu Pak. Saya waktu ke Bekasi itu ngisi maulid, kata saya baru kali itu saya ngisi maulid, orang penuh banget. Sampai jalanan padat. Jalanan kalau dilihat dari drone itu penuh banget. Ada kali 10.000 orang mah itu lebih kayaknya. Yang ngadain maulid ini lagi-lagi bukan orang terkenal. Kiai besar di sana tapi nggak begitu terkenal amat. Lihat kecintaan orang kalau sudah cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia motong kambing 80 ekor kambing. Ngasih makan 2.000 nampan buat orang banyak tuh dikasih makan. Kata saya iseng-iseng nanya, kalau boleh tahu biayanya berapa Pak ngadain maulid kayak begini? Kita tiap tahun Ustadz, tiap tahun ngadain maulid habis 300 juta itu. Oh ya, iya tiap tahun itu. Dan kalau ngasih makanan yang terbaik, ngasih kue yang paling enak, ngasih daging kambing yang paling enak, dibeli yang paling mahal. Tahu nggak jawabannya apa Pak? Ketika ditanya, kenapa Pak Kiai mengadakan acara sebesar ini? Jawaban beliau yang masih saya ingat, karena ini acara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok yang sangat kita muliakan, kita ingin menunjukkan bahwa kita berbahagia akan hari kelahirannya, karena kalau Nabi Muhammad gak ada, kita semuanya gelap. Gak akan ada Islam, gak akan ada Quran, gak akan ada tuntunan hidup, gak akan ada cerita orang sholat. Gelap kayak binatang hidup manusia itu. Waktu saya di Jerman itu ada seorang ibu-ibu, bukan ustazah, bukan ulama. Ibu-ibu biasa. Ternyata Pak, orang Indonesia ini salah satu kelebihannya, walaupun udah di luar negeri, walaupun hidup di negara non muslim, mereka kan sholat aja susah. Sisi positifnya orang Indonesia demen kumpul-kumpul, apalagi kalau acara-acara besar, acara-acara maulid. Itu ada ibu-ibu, saya lihat perawakannya biasa, nggak ada yang istimewa gitu. Tapi saya dengar cerita dari seorang Habib di sana. Pak Ustadz tahu nggak, ibu-ibu yang ini nih kalau lagi ngadain acara maulid di NU, di sana kan ada NU ya. Kalau lagi ngadain acara maulid di Masjid Indonesia di sana bersama orang-orang NU, beliau itu bawa makanan naik kereta sampai 2 koper. Dibagi-bagiin. Naik kereta bawa sendiri makanan 2 koper, kue apalah itu di sana. Kan nggak gampang Pak kalau hidup di sana mah kayak begitu tuh. Di sini mah gampang. Ditanya kenapa ibu ngelakuin itu? Saya ingin membuat Nabi Muhammad bahagia. Allahu Akbar. Kadang ada orang-orang kayak gitu Pak. Perawakannya mah terlihat biasa, tampilannya nggak ada yang istimewa. Tapi yang istimewa itu ada dalam hatinya. Rasa cinta yang begitu besar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak kalau disebut nama Nabi Muhammad baca salawat yang kenceng. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-bakhil, yang pelit itu kata Nabi, man dzukirtu indahu walam yusolli alaihi. Orang yang aku disebut di sisinya tapi nggak mau sholawat, disebut nama Nabi Muhammad, dan kalau bisa nyebut nama Nabi Muhammad itu jangan Muhammad, ada embel-embel kehormatannya, harus ada Kanjeng Nabi, Sayyidunan Nabi. Kalau orang Indonesia kan Kanjeng Nabi, Nabi, karena Allah sendiri Pak manggil Nabi Muhammad itu dengan panggilan yang berbeda.
Nabi-nabi yang lain dipanggil dengan namanya. Ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa. Di Quran, Nabi Muhammad disebut nama aslinya itu 4 kali doang. Selebihnya itu dipanggilnya apa? Ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala saja memuliakan beliau dengan kemuliaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi manapun sebelumnya. Gak ada nabi Pak disebut dalam Quran. Coba lihat, kita sering mendengar ayat ini, tapi kadang-kadang gak ngeh dengan keistimewaan yang ada di balik itu. Nabi Muhammad itu disebut dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu kalau diterjemahkan, Nabi Muhammad itu bukan pembawa rahmat. Saya ulangi, bukan pembawa rahmat. Al-Quran menyebut Nabi Muhammad itu adalah rahmat itu sendiri. Bukan yang bawa rahmat, itu rahmat Allah yang paling nyata di dunia ini. Saya akan tampilkan beberapa rahmat Nabi Muhammad untuk kita. Itu kalau kita renungkan Pak, oh Allah itu seperti sayang kepada kita. Kita ditakdirkan sebagai umatnya, dan Nabi Muhammad ini satu-satunya Nabi dalam sejarah pewahyuan yang disebut sebagai rahmatan, sebagai rahmat Allah yang paling nyata untuk semesta alam. Bukan hanya untuk orang-orang Islam saja. Ibu, coba saya juga pengen pakai gaya-gaya dai gitunya Pak. Ibu, kurang kenceng. Bapak, kayak gitu kan kalau dai-dai ya Bu. Saya ada beberapa hadis, bisa membacakan beberapa hadis. Bapak kalau renungkan hadis-hadis ini, betapa Bapak Ibu sekalian, kita ini dikasih kemudahan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara kita jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Pak, kadang saya merenungkan hadis-hadis ini, kok bisa ya? Kok segampang itu ya masuk surga bagi umat Nabi Muhammad itu? Ada hadis Pak bilang begini, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli shalah, siapa yang membaca ayat al-kursi, itu ayat kursi itu kalau dibaca hitungan menit, kayaknya nggak sampai 3 menit juga. Ayat kursi Pak, ayat kursi dibaca selesai sholat. Tahu nggak itu pahalanya apa? Kalau baca ayat kursi setiap kali selesai sholat, kata Nabi bukan kata saya, lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Tidak akan ada yang bisa menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian. Kadang saya mikir merenung sendiri, kok segampang ini ya masuk surga itu? Ternyata itu tidak mengherankan Pak. Karena kenapa? Karena inilah fadilah, inilah keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan jalan yang mudah masuk surga itu. Amalannya ringan, pendek, gak begitu mengharuskan banyak tenaga. Masa baca ayat kursi doang pahalanya sampai surga begitu? Gak usah heran Pak, karena kita ini dapat kemuliaan dan harus kita syukuri kemuliaan itu. Kita dapat kemuliaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi hadis yang bilang begini, kalimatan khafifatan 'alal lisan thaqilatan fil mizan habibatan ilar rahman. Ada 2 kalimat, 2 aja, gak banyak, cuman 2 doang. Itu kata Nabi, kalimat ini ringan dibacakan oleh lisan, bagi lisan kita sangat ringan, tapi itu sangat berat dalam timbangan dan sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Cuman ngomong apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu amalan umat Nabi Muhammad tiap hari. Ngomong begitu kata Nabi, meskipun ringan, di timbangan itu berat. Itu nggak usah heran Pak kalau dengar hadis kayak begitu. Karena inilah karunia, makanya kita harus senang, harus bahagia dan bersyukur kita ini ditakdirkan jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Banyak sekali kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan amalan yang sedikit, amalan yang ringan, tapi diberikan pahala yang besar. Bapak Ibu sekalian, kita ini lagi ngumpul begini, makan enak, ada saudara-saudara kita di Sumatera. Mari sama-sama kita doakan Pak, mudah-mudahan mereka diberikan ketabahan. Yang sudah meninggal kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah. Mudah-mudahan mereka kelak diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada dalam doa kita insya Allah. Bapak Ibu sekalian, mereka sedang diuji. Bapak yang duduk di sana, ibu yang duduk di sebelah sini, termasuk saya, kita semua tidak lepas dari ujian. Tapi lihat kabar gembira yang Allah berikan kepada kita. Karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, sedikit ujian, walau sedikit, apalagi gede, Nabi memberikan kabar gembira. Ma yusibul muslima min nasobin wala wasobin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syauka allati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoya. Tidaklah menimpa seorang muslim dari kelelahan, rasa sakit, lelah, gelisah, sedih, ada gangguan, sampai cucuk nempel di tangan, sakitnya ringan. Sama Allah, dengan semua itu dosa-dosa kita digugurkan. Tiap hari kita diwajibin sholat Pak, ternyata sholat juga tujuannya adalah menggugurkan dosa kita. Di antara manfaatnya, bukan tujuannya. Di antara manfaat sholat, kita disuruh sholat sama Allah itu supaya kita bersih. Karena Nabi bilang, mathalus sholawatil khams kamathali naharin ghamrin adbin bibabi ahadikum yaqtahimu fihi kulla yaumin khamsa marrat. Perumpamaan sholat 5 waktu itu ibarat air sungai yang deras, yang segar, bersih, deras. Kamu masuk setiap hari 5 kali ke sungai itu. Nabi nanya sahabat, masih ada kotoran atau enggak? Jawaban sahabat, la syai, enggak ada lagi ya Rasulullah. Kadzalika sholawatul khams. Begitu juga dengan sholat 5 waktu. Tudhibul dunub kama tudhibul ma'ud daran. Dia menghapuskan dosa sebagaimana air menghapuskan kotoran. Tuh lihat, dari mulai kita bangun sampai kita tidur disuruh sholat, ternyata di antara manfaatnya buat kita pas kita mati, karena kalau orang mati kan udah pasti di antara 2 sholat. Kalau orang meninggal udah pasti di antara 2 sholat. Dikasih amalan sama Nabi, selesai sholat baca ini, kamu jadi ahli sorga. Kayak tadi tuh ayat kursi. Sholatnya pun menggugurkan dosa. Toharohnya, wudunya itu, wudunya umat Nabi Muhammad itu, saya bawa kitab di setengah perjalanan, kemudian saya bawa kitab ini. Dalam kitab Hujjatul Alamin bi Mu'jizat Sayyidil Mursalin, disebutkan dalam kitab ini di akhirat kelak umat Nabi Muhammad itu bercahaya badannya. Bercahaya dari apa? Min atharil wudu, dari bekas-bekas wudu. Di akhirat itu Pak, ternyata di dunia juga ada hadisnya. Ketika orang berwudu, dosa-dosanya itu berguguran seiring dengan tetesan air terakhir yang mengalir dari jasadnya. Apa enggak rahmat, apa enggak sayang itu Allah sama kita? Berarti kalau begitu Allah pengennya kita masuk surga dong Ustaz. Emang iya. Neraka Allah siapkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang enggak mau beriman, dikasih kesempatan belajar, diberikan kesempatan berpikir, diberikan panca indera, diberikan nafas, telinga, pandangan, segala aneka nikmat, dia nggak mau beriman. Sama Allah dikasih neraka, masa dikasih sorga? Dia yang nggak mau. Yang tidak mau, kita yang datang beginian ini, pasti dalam hati kita ada harapan. Saya banyak dosa Ustadz, banyak dosa. Tapi sebesar apapun dosa Pak, di hadapan ampunan Allah itu jauh lebih besar ampunan Allah ketimbang dosa kita. Apalagi kita dapat kemuliaan sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nih yang beginian Pak, yang lagi berzikir, yang lagi sholat, yang lagi beramal soleh ini,
amal kebaikan kita itu diperlihatkan kepada Nabi Muhammad. Turadu alayya amalukum. Tuh lihat, Nabi itu sekarang masih menjadi Rasulullah. Jangan bilang Nabi itu udah mati. Beliau itu dengan ruhnya masih membersamai umatnya. Beliau hanya berpindah alam dari alam dunia ke alam barzakh. Hidup atau tidak? Hidup. Amal kebaikan kita diperlihatkan kepada Rasulullah. Turadu alayya amalukum. Fama ra'aitu min khairin hamidtullah wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartullaha lakum. Amal kalian diperlihatkan kepadaku, yang baik aku memuji Allah. Kalau ada yang beramal soleh, Nabi Muhammad senang dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amalannya jelek, umatnya suka berbuat maksiat, dengan catatan tidak mengentengkan perbuatan maksiat ya. Rasulullah itu meminta ampun kepada Allah buat kita yang bermaksiat. Apa bukan rahmat itu? Jadi ketika Allah menyifati Nabi Muhammad sebagai rahmat, itu betul-betul rahmat dalam arti yang sesungguhnya. Pertama-tama rahmat buat kita dan rahmat untuk alam semesta. Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab ini, dia juga menjelaskan, nanti di alam akhirat syafaat Nabi Muhammad itu berlaku bagi semua orang. Ada syafaat beliau yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang agung. Syafaat yang agung ini bukan hanya untuk orang-orang beriman, Pak. Ternyata orang kafir pun dapat syafaatnya Nabi. Dari mana dapat syafaatnya Nabi? Bukan masuk surga. Dapat syafaat Nabi karena mereka diringankan azabnya. Akan ada masa kita ngumpul di padang mahsyar, orang itu takut. Saking takutnya di padang mahsyar itu, haulul mauqif. Dalam istilah riwayatnya haulul mauqif, kegentingan. Ada episode di mana kita semua merasakan kegentingan yang sangat dahsyat. Saking menakutkannya sampai-sampai disebutkan dalam riwayat orang itu berharap masuk ke dalam neraka. Saking menakutkannya itu momen itu. Mending masuk neraka aja daripada di sini terus. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang memberi syafaat, selesai. Diberhentikan mauqif itu. Kegentingan itu diberhentikan sehingga orang kafir pun mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, hidup kita ini gak selamanya berjalan sesuai dengan yang kita mau. Tapi lagi-lagi Allah memberi kabar gembira. Ini kabar gembira bagi kita, terutama saudara-saudara kita tuh yang lagi dikena musibah. Ya Allah ya Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman yang mendapatkan ujian. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ini ayatnya. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Allahu akbar. Nanti ada masa di alam akhirat itu Allah menyambut, malaikat menyambut. Siapa yang disambut itu Pak? Orang-orang yang selama hidupnya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia bersabar. Salamnya malaikat ke orang-orang itu bunyinya kayak tadi. Salamun alaikum. Salam sejahtera untuk kalian. Bima sobartum, atas kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbaddar. Itulah tempat persinggahan yang paling baik. Jadi malaikat itu ngasih sambutan Pak. Sama siapa? Sama orang-orang yang dalam hidupnya umat Rasulullah ini nih. Umat Rasulullah ini nanti masuk surga itu yang paling depan. Kata Syekh Yusuf An-Nabhani. Ini kalau acara beginian kadang-kadang saya nggak fokus kalau baca kitab. Tapi saya bacakan inti-intinya. Syekh Yusuf An-Nabhani bilang umatnya Rasulullah itu yang paling depan masuk surga
yang pertama kali dibangkitkan di padang mahsyar, yang pertama kali dihisab, dan hisabnya ini banyak keringanannya. Yang pertama kali masuk surga, yang pertama kali dan paling depan melewati jembatan Sirat, nabinya di depan, umatnya di belakang. Di belakangnya siapa? Ya umatnya nabi-nabi yang lain ditaruh di belakang, Pak. Subhanallah. Ulamanya umat Rasulullah ini disebutkan keambia Bani Israel, seperti para nabinya Bani Israel, saking banyaknya. Coba, makanya kita nggak butuh nabi baru lagi, Pak. Nggak butuh nabi baru lagi karena umatnya punya ulama yang sudah sedemikian banyak menjelaskan syariat Nabi Muhammad sedemikian lengkap dan detail. Kita nggak perlu lagi nabi baru. Ulama-ulama yang sudah mendirikan mazhab, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam ahli tafsir, Imam Tabari, Imam Ibn Katsir, Imam Razi, dan ulama-ulama yang lain. Kita ikut Rasulullah lewat mereka. Jangan dengerin, Pak, orang-orang yang bilang ayo kita kembali kepada Quran dan Sunnah, ini Islam yang asli. Mazhab ulama itu bisa salah, yang ini nih yang paling asli, terjamin dari kesalahan Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amroin lan tadilu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan dua hal, kalian tidak akan tersesat kalau berpegang teguh kepada keduanya. Nabi bilang cuma dua doang, kitab Allah wa sunnah rasuli, kitab Allah dan sunnah nabinya. Gak usah dengerin orang kayak gitu, Pak. Bener, yang Nabi bilang tuh bener, bahwa kalau kita berpegang teguh kepada Allah dan sunnah Rasulnya, kita gak akan tersesat. Kalau catatannya, kalau Anda memahami keduanya sesuai dengan kaidah keilmuan yang benar. Berpegang teguh kepada Quran, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, itu tidak bisa dipisahkan dari berpegang teguh kepada para ulama yang memahami keduanya dengan cara yang lebih baik ketimbang kita. Kita nggak paham. Gak ada waktu buat belajar bahasa Arab, gak ada waktu buat belajar usul fiqih, gak ada waktu buat belajar qawaidut tafsir, tidak ada waktu buat belajar kaidah-kaidah ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu fulan, gak ada waktu. Karena itu bersyukurlah, Pak, Bapak di sini di Cirebon ada ulama yang jadi rujukan. Di luar sana ada saudara-saudara kita boro-boro mau nanya ulama. Mereka itu mau tahu agama yang benar aja masih bingung. Orang-orang yang di sana tuh, yang di barat, yang di Eropa itu kasihan. Mereka itu jangankan mengenal namanya Quran Sunnah, masih nyari Tuhan ada atau enggak. Kalau Tuhannya ada, kira-kira agama masih penting atau enggak. Kadang-kadang beragama cuma jadi modal identitas doang, nggak sampai dihayati menjadi panduan hidup, kemudian dirayakan gitu ya, seperti kita. Masih jauh. Kita ini udah beberapa langkah lebih maju. Udah kenal Tuhannya, udah kenal nabinya, tahu bagaimana cara mentaati ajarannya, sampai merayakan hari kelahirannya, memupuk rasa cinta kepadanya. Di saat banyak orang belum mengenal semua itu. Bersyukurlah, Pak, karena kalau kita udah mati ternyata yang pertama kali ditanya itu yaitu siapa Tuhan kamu, siapa nabi kamu, selamat di alam kubur, dibangkitkan di padang mahsyar. Umat-umat yang lain nanti nyari pertolongan tuh, datang ke Nabi Adam, datang ke Nabi Nuh, datang ke Nabi Musa, datang ke Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lain. Subhanallah, keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nggak akan kebingungan, Pak, karena tahu nabinya lah yang kelak akan memberikan pertolongan kepada semua umat manusia. Langsung tahu alamat nabinya, bangun dari tempat tidur, bangun dari alam kubur, langsung bertemu dengan nabinya. Nabi menyebut kita dengan haud, dengan air telaga yang kalau kita minum kita tidak akan haus selama-lamanya. Baru kita menyeberang Sirat, dan Nabi itu ada di samping kita.
Ketika kita menyeberang sirat, ketika hisab ditegakkan, ada hisabul amal, perhitungan amal. Itu momen paling menakutkan. Nanti itu ada momen paling menakutkan bagi rapot. Amal kebaikan, keburukan kita ditimbang. Nabi Muhammad ada di samping kita. Dalam riwayat dikatakan begitu, membersamai umatnya, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Jadi sekarang Pak, Nabi Muhammad itu jangan dibayangkan terputus hubungannya dengan kita. Tidak. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Seandainya mereka ketika menzolimi diri mereka itu datang kepadamu wahai Muhammad, datang ke Nabi Muhammad. Kenapa nggak langsung sama Allah aja sih Ustadz? Dengerin, Allah subhanahu wa ta'ala itu maha dekat dengan hamba-hambanya. Gak ada penghalang antara Allah dengan hambanya. Kita yang jauh Pak, jauh dengan kelalaian kita, jauh dengan dosa-dosa kita, jauh dengan kemaksiatan kita. Kalau mau tobat kita diterima oleh Allah, Quran ngasih panduan. Seandainya ketika mereka menzolimi diri mereka itu datang kepadamu wahai Muhammad, ja'uka fastaghfarullah, datang dulu ke Nabi baru minta ampun kepada Allah. Ya nggak harus ke Madinah. Datang ke Nabi itu maknanya bukan berarti harus datang ke Madinah, ziarah ke makam Nabi, bukan. Baca sholawat, baca sirohnya, datang ke majelis maulid, baca barzanji, tanamkan rasa cinta. Jadi kalau orang manggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah aghithna, ya Rasulullah ajirna, ya Rasulullah, manggil ya Rasulullah itu nggak musyrik Pak. Karena nggak ada orang Islam yang menyembah Rasulullah. Manggil Rasulullah karena itulah salah satu sandaran kita agar kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang muncul zaman Pak, orang kayak begitu. Gampang memusyrik-musyrikkan, membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan orang gara-gara hal semacam itu. Dibilangnya kalau orang datang bertawassul dengan Nabi Muhammad itu musyrik. Ziarah ke makam Nabi Muhammad itu maksiat. Bapak mungkin heran ya. Saya karena belajar tahu ada ulama yang ngomong kayak gitu. Ulama dari belahan sono tapi yang bilang kalau ziarah ke makam Nabi Muhammad itu maksiat Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Quran justru menyebutkan kalau waktu kamu berbuat zalim, kamu datang ke Nabi Muhammad, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wastaghfara lahumur rasul. Dan Rasul memohonkan ampun untuk mereka. Datang ke Nabi, Nabinya memohonkan ampunan kepada Allah, kita juga istighfar kepada Allah, lawajadullaha tawwabar rahimah. Mereka akan menjumpai Allah sebagai zat yang maha menerima taubat dan maha pengasih. Jadi kalau pengen dikasihi sama Allah bagaimana kuncinya Pak? Dekat sama Nabi Muhammad, bangun rasa cinta yang mendalam kepada beliau, ajari anak kita. Nasihat buat bapak ibu yang punya anak nih Pak, kalau pengen punya anak soleh, Nabi Muhammad ngasih nasihat 3 hal aja. Adibu auladakum ala thalathi khisal. 3 hal ini. Kalau ibu ngelihat anak-anak zaman sekarang kerjaannya main game online, nongkrong-nongkrong gak jelas, gak pada sholat, gak punya adab sama orang tuanya, gak punya tata krama kepada orang tuanya, gak tahu caranya hormat kepada ulama, sebabnya karena hilangnya 3 hal ini. Dan itu nyata. Kalau 3 hal ini diperhatikan di rumah setiap muslim, insya Allah anak-anak kita akan terdidik dengan mental yang baik, dengan iman yang mantap. 3 hal aja. Ajarin Pak, kalau nggak pernah ngajarin ini, punya anak bandel wajar aja. Gak usah protes, salah sendiri. Adibu auladukum ala thalathi khisal. Didik anak kalian dengan 3 hal. Termasuk santri juga, pesantren, sekolah, lembaga-lembaga pendidikan. Yang merasa nggak berhasil dan gagal membentuk karakter anak, kurang 3 hal ini berarti. Karena kalau ini sudah ada, mustahil anak-anak kita itu terjerumus ke dalam pergaulan-pergaulan bebas yang menggelapkan kehidupan mereka. 3 hal aja. 1,
hubbi nabiyikum. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa rumah di lingkungan kita yang bapak ibunya rajin membacakan sirah Nabi kepada anak-anaknya? Jarang. Ada berapa rumah di kalangan kaum muslim di negeri kita yang ayahnya, ibunya punya perhatian serius menanamkan rasa cinta Nabi Muhammad dalam hati anak-anaknya? Jarang. Buktinya apa? Kalau ditanya anak zaman sekarang, Nabi Muhammad lahirnya kapan, wafatnya kapan, anaknya ada berapa, mukjizatnya apa? Geleng-geleng kepala itu. Karena hidupnya rusak dengan handphone. Yang kedua, setelah ditanamkan rasa cinta ke Nabi Muhammad, hubbi al-bait. Mencintai ahlul bait, keturunan-keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mungkin lebih jelasnya Pak, ajari anak-anak kita cinta kepada orang-orang yang mewarisi ajaran Nabi Muhammad itu. Ya bukan hanya ahlul bait, ada para ulama juga masuk di dalamnya. Karena ahlul bait yang kita teladani adalah ahlul bait yang betul-betul mewarisi akhlak, mewarisi keilmuan, mewarisi kearifan, mewarisi cerminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu watilawatil Quran, dan membaca Al-Quran, ngaji Al-Quran. Anak-anak zaman sekarang ya kadang-kadang kalau ngaji sih masih banyak, tapi kalau yang dua ini nih, ngajari anak pentingnya cinta ke Nabi, pentingnya cinta kepada ulama ahlul bait, itu yang kadang-kadang hilang. Makanya muncul mental-mental yang tidak beradab karena tidak tahu panduan hidup yang sesungguhnya. Bapaknya sibuk kerja, ibunya juga sibuk kerja, anaknya tidak terdidik. Enggak apa-apa Ustaz, banyak anak kan banyak rezeki katanya. Tanakahu wa tanasalu fa inni ubahi bikum al-umam yaumal qiyamah. Nikah kalian, perbanyak keturunan, nanti aku akan berbangga-bangga di hadapan umat-umat pada hari kiamat nanti. Ada orang-orang memahami hadis ini nyangkanya kita harus memperbanyak anak aja, lupa bahwa banyak anak itu banyak kewajiban, banyak tanggungan, banyak masalah. Bener gak Bu? Banyak masalah, banyak kewajiban, banyak tanggungan. Kalau nggak sanggup, nggak usah bikin anak banyak-banyak. Bikin dikit, yang penting dididik. Udah mah dikit nggak dididik lagi. Yang terjadi sekarang begitu. Anak-anak kita itu dididik jadi orang pinter doang. Di sekolah-sekolah itu matematika, diajarkan ilmu-ilmu humaniora, diajarkan ilmu-ilmu eksak, diajarkan ini, diajarkan itu. Tapi mana bagiannya, belajar agamanya mana? Untuk pendidikan moralnya. Mana pendidikan buat dia mencintai nabinya? Mana? Mana di sekolah-sekolah kita yang mengajarkan, ayo nak kita mencintai Nabi Muhammad, ini sejarah hidupnya? Jarang. Makanya muncul generasi kayak begitu Pak zaman sekarang. Gak tahu bagaimana caranya menjalani hidup, gak punya kompas kehidupan, gak diajari sama orang tuanya, gak diajarkan oleh sekolahnya. Rusak serusak-rusaknya. Ternyata memang kuncinya begitu. Kalau kita mau hidup kita lebih baik, anak kita lebih baik, pendidikan kita lebih baik, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadikan teladan, masuk ke dalam hati seorang muslim. Cahaya Nabi Muhammad itu tidak mungkin menyatu dengan kegelapan. Kalau cahaya cinta sudah masuk, hati kita diselimuti rasa cinta yang mendalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mustahil kita terjebak dalam kegelapan. Kalau mau hidup kita terbimbing, itu kuncinya Pak. Nabi Muhammad ini raja, bukan raja dalam arti sungguhnya, sosok yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk sorga, saya baca di kitab, mau masuk sorga aja Pak, itu Nabi itu yang pertama kali menjembatani sirat, di belakangnya itu putrinya. Jadi nanti kalau kita masuk sorga, yang pertama kali buka pintu sorga, yang di tangannya ada kunci sorga, itu Nabi kita. Di belakangnya nomor 2 itu Sayyidah Fatimah.
Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Saya baca di keterangan Syekh Yusuf An-Nabhani, beliau bilang, waktu Sayyidah Fatimah menyeberang Sirat itu, semua makhluk disuruh menunduk begini. Malaikat, manusia, jin, semuanya disuruh nunduk. Fatimah bintu Muhammad akan lewat. Betapa dimuliakannya coba itu, putrinya beliau. Nabi Muhammad itu punya kedudukan sangat istimewa. Kalau kita mau menjadi hamba yang mendapatkan cipratan dari keistimewaan itu, jalannya tidak ada jalan lain kecuali kita mendekat dengan hati kita, dengan perbuatan kita, supaya kita dilihat. Bahasa orang zaman sekarang mah caper. Caper sama Nabi itu gimana caranya? Ya banyak beramal soleh, banyak membantu umatnya, berkhidmat kepada umatnya, membantu dengan apa yang kita bisa, mendidik anak kita supaya cinta kepadanya, dan seterusnya. Masuk sorga, setelah putrinya baru kita nyusul di belakang. Umat-umat yang lain Allah letakkan setelah kita. Coba, kalau tidak ada kenikmatan lain selain kenikmatan menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah bahwa nikmat yang kita dapat itu sudah lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Kalau kita diuji nanti juga ada balasannya. Justru ujian itu menjadi jembatan kita mendapatkan makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama tanamkan. Saya mengajak diri saya sendiri, mengajak diri kita semuanya. Pada akhirnya amal soleh kita itu sedikit. Kalau ditimbang-timbang lebih banyak kelalaiannya Pak kita itu ketimbang amal solehnya. Tapi untungnya kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baiknya nikmat, sebaik-baiknya karunia yang kalau saja kita resapi, kita akan senantiasa hidup optimis selama menjalani kehidupan di dunia ini. Saya kira waktu saya sudah habis ya panitia. Ada yang ceramah setelah saya setelah ini. Berapa menit lagi saya ceramah ini Pak Ustadz? 5 menit lagi. 5 menit lagi. 5 menit lagi saya buka kitab aja lah. Ya Allah ya Karim. Ibu tolong doakan saya ya Bu, kalau saya nggak ada suatu saat nanti saya datang ke sini dengan niatan ya Allah mudah-mudahan saya dikenal sama orang Cirebon. Saya minta didoain kalau saya suatu saat nanti tidak ada, kita semua saling menggandeng. Umat Nabi Muhammad ini keistimewaannya apa Pak? Yang taat membimbing yang maksiat. Yang maksiat minta ditolong sama yang taat. Makanya Pak hindari itu. Jangan tiru akhlak sebagian umat Nabi Muhammad yang suka mengkafir-kafirkan itu. Rasulullah itu sayang sama kita, pengen kita masuk surga semuanya. Lah sekarang ada sebagian orang yang suka mengkafir-kafirkan itu, bidah-bidahin, kafir-kafirin. Orang udah masuk ke sini dikeluarin sama dia. Nabi itu pengen kita itu masuk ke surga. Bahkan ada riwayat menyebutkan ketika Allah menurunkan ayat dalam surat Ad-Duha, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda." Allah akan memberikan karunia kepadamu wahai Muhammad sampai engkau ridho, sampai engkau ridho. Dan riwayat menyebutkan, dalam riwayat disebutkan Nabi Muhammad tidak ridho kalau ada umatnya yang masuk neraka. Sekarang ada sebagian umatnya yang suka mencap sebagian kelompok ahli neraka, ahli bid'ah, ini musyrik, ini kafir. Astagfirullahaladzim. Mathali wa mathalu ummati kamathali rajulin istauqada naran. Perumpamaan antara diriku dengan umatku itu seperti sosok laki-laki yang menyalakan api. Faja'alal farash wad dawab yaqa'na fiha. Kemudian serangga-serangga, kupu-kupu itu pada berjatuhan tuh ke api itu. Ibarat orang nyalain api unggun, kata Nabi. Orang nyalain api unggun, tiba-tiba serangga, nyamuk, lalat, apalah datang ke situ. Berkumpul untuk jatuh ke dalam api itu. Fa'ana akhidun bihujazikum. Aku memegang tali pinggang kalian. Pas kalian pengen masuk neraka itu, kita kan begitu kelakuannya Pak. Udah dikasih tahu ini buruk, ini baik, masih aja dilakuin. Nabi itu ngelihat umatnya persis seperti orang yang tahu betul keadaan umatnya. Umatnya itu kayak berlomba-lomba masuk neraka.
sama Nabi ditarik lagi. Aku tarik pinggang kalian, tali pinggang kalian. Ana akhidun bihujazikum wa antum taqahhamuna fi. Tapi kalian terus menerus jatuh ke situ. Ditarik satu-satu. Ditarik yang satu, datang lagi yang kedua, pengen jatuh lagi ke api. Ditarik lagi. Gitu kerjaan Nabi itu. Di alam barzahnya begitu sekarang itu. Jangan bayangkan hubungan kita itu terputus. Nabi itu ingin menyelamatkan kita. Hanya saja kadang kitalah yang kadang-kadang lupa dengan keberadaan Nabi kita sendiri. Mari Bapak Ibu semuanya kita berdoa. Mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan al-faqir ilallah. Bapak Ibu semuanya, kita semua datang berlelah-lelah di tempat ini, berkeringat, bercucuran keringat. Kita berdoa mudah-mudahan ini semua menjadi saksi bahwa kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inna asbahana nushhiduk wa nushhidu hamalata arshik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdak la syarika lak wa anna sayyidana Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka ya Rabbana. Allahumma inna natawassalu ilaika bihabibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taghfira dhunubana wa tukaffira sayyiatina wa an tubarika fi a'marina wa fi awqatina wa fi a'malina wa an tubarika li hadzal ma'had wa jami' asatizatihi wa talabatihi wa tuwaffiqhum ila ma tuhibbu wa tarda ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.